Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang sangat saya banggakan para mahasiswa STAI Ibnu Sina. Dalam kesempatan hari ini kita akan melanjutkan lagi perkuliahan online dengan mata kuliah Qiraatul Kutub. Melanjutkan fasal selanjutnya yang kemarin sudah kita singgung tentang Surutus sholati samaniyatun. Syarat-syaratnya sholat itu ada 5. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan bab atau fasal Arkanus sholati sab'ata asyarah. Rukun-rukun sholat ada 17. Apa yang membedakan antara syarat dengan rukun? Dalam literatur fikih ada beberapa kata kunci yang sangat mendasar yang hendaknya terlebih dahulu kita pahami. Ada istilah syarat, ada rukun, ada mubtilat, perkara yang membatalkan, ada makruhat, perkara yang lebih baik dijauhi, ada haram dan sejenisnya. Ini hal-hal yang harus kita pahami, karena dalam belajar fikih kita tidak bisa terpisahkan dengan hukum-hukum Islam tersebut. Kemarin kalau istilah syarat adalah perkara yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perkara tersebut. Sekarang adalah arkan atau rukun. Rukun adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi ketika melaksanakan perkara tersebut. Kalau syaratnya sholat itu di luar sholat harus dipenuhi, sedangkan rukun adalah hal-hal yang dipenuhi di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati sab'ata asyarah. Rukun-rukunnya sholat ada 17. Ada ulama yang mengatakan 13, 14 ada. Cuman yang 17 ini lebih dijabarkan lagi. Al-awalu, yang pertama an-niyatu, niat. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan bahwa niat harus senantiasa disertakan? Ini sejalan dengan hadisnya Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu amal perbuatan, terlebih amal-amal ini adalah amal ibadah, hendaknya dibarengi dengan niat. Yang pertama adalah niat. Asani takbiratul ihrami. Yang kedua, rukunnya sholat adalah membaca takbiratul ihram. Takbir dalam sholat ini ada 2. Yang pertama adalah takbiratul ihram dan yang kedua adalah takbir intikal, yaitu takbir bergeser atau berpindahnya gerakan satu menuju gerakan yang lain. Ini disebut takbir intikal, hukumnya adalah sunnah. Sedangkan takbiratul ihram hukumnya wajib, harus diucapkan. Kita harus bisa membedakan. Takbiratul ihram adalah mengucapkan lafal atau kalimat Allahu Akbar. Bukan hanya sekedar raf'ul yadaini, bukan mengangkat tangan. Orang mengangkat tangan seperti ini, tapi kalau mulutnya diam belum sempurna atau belum dianggap takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram ini adalah masuk kategori rukun qauli atau rukun yang bersifat ucapan yang hendaknya diucapkan. Sedangkan mengangkat tangan permulaan sholat gini hukumnya adalah sunnah. Kalau ada orang sholatnya gini, mulutnya kok diam saja, maka tidak sah sholatnya, karena belum memenuhi rukunnya sholat yang kedua berupa takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram adalah kalimat Allahu Akbar. Ini adalah takbir yang pertama dalam sholat, disebut takbiratul ihram. Sedangkan takbir yang lainnya hukumnya sunnah. Mau ruku, mau sujud, bangun dari sujud dan seterusnya adalah hukumnya sunnah. As-salisu, yang ketiga, al-qiyamu ala qadiri fil fardi. Yang ketiga rukun yang harus dilaksanakan orang yang melaksanakan sholat adalah berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat fardu atau sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat jenazah. Ini hendaknya orang yang sehat itu berdiri. Sedangkan kalau itu sholat yang bersifat sunnah, sholat tarawih umpama, sholat witir, duha, itu diperbolehkan untuk
sambil duduk. Cuman tidak etis saja. Kita yang dikasih energi, kesehatan oleh Allah, ketika menghadap dengan Allah dengan nyantai-nyantai dengan duduk, meskipun secara fikih adalah sah, namun secara etika adalah kurang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'u, rukun yang keempat, qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Dimulai dari bismillah dan diakhiri dari waladhdallin. Harus dibaca. Kemudian kalau orang tersebut tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, umpamanya orang mu'alaf, maka alternatifnya cukup membaca satu ayat diulang-ulang sebanyak 7 kali. Contoh gini, karena sebagai pengganti daripada qiraatul Quran atau qiraat suratul Fatihah. Dia mu'alaf tersebut baru saja hafal bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah adalah bagian dari ayat Al-Quran, maka cukup dibaca berulang-ulang sebanyak 7 kali. Al-khamisu, rukun yang kelima, ar-ruku'u, itu ruku. Ruku'nya, sedangkan membaca subhana rabbiyal azimi hukumnya sunnah, tapi gerakan ruku' itu wajib. As-sadisu, rukun yang keenam, at-tumakninatu fihi, yaitu tumaknina, berhenti sejenak di dalam ruku'. Tidak boleh langsung tanpa ada jeda. Yang dimaksud tumaknina adalah berhenti sejenak, sekedar membaca kalimat subhanallah, itu sudah dianggap tumaknina. As-sabi'u, sedangkan rukun yang ketujuh, al-i'tidalu, yaitu i'tidal, bangun dari ruku' membaca sami Allahu liman hamidah. Disunahkan membaca lafal tersebut. Kemudian as-saminu, rukun yang kelima, at-tumakninatu fihi, itu tumaknina di dalam i'tidal. Tidak boleh sami Allahu liman hamidah Allah lanjut, enggak boleh, harus ada jeda sebatas atau mengucapkan kalimat subhanallah. Kemudian rukun selanjutnya at-tasi'u, rukun yang ke-9, as-sujudu, sujud marotaini, 2 kali. Al-ashiru, rukun yang ke-10, at-tumakninatu fihi, yaitu tetap tumaknina di dalam sujud. Tidak boleh seperti orang matok, ayam matok apa itu, jagung, itu gerakannya terlalu cepat. Kemudian rukun selanjutnya al-hadi asyara, rukun yang ke-11 adalah al-julusu baina sajdadaini, duduk di antara 2 sujud, itu wajib. Kemudian ar-rabi'a asyara, rukun yang ke-14 al-qu'udu fihi, duduk di dalam atau ketika duduk di antara 2 sujud, itu harus ada. Saya ulangi lagi, bismillahirrahmanirrahim. Asani asaro atumakninatu fihi, rukun yang ke-12 adalah tumaknina di dalam sujud. Asalisa asaro, rukun yang ke-13 at-tasyahudul akhiri, rukun selanjutnya yang ke-13 adalah at-tasyahudul akhiri, membaca tasyahud akhir yang diawali dengan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut sampai kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ar-rabi'a asyara, rukun yang ke-14 al-qu'udu fihi, duduknya tahiyat akhir ini adalah wajib. Yang tadi adalah bacaannya, yang selanjutnya adalah duduknya ini wajib. Sedangkan duduk dalam tahiyat awal atau bacaannya itu hukumnya sunnah muakkad. Ketika ditinggalkan cukup diganti dengan sujud sahwi.
Al-khamisa asyara, rukun yang ke-15, as-sholatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi. Selanjutnya, rukun yang ke-15 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahiyat akhir, atau setelah membaca tahiyat akhir syahadat kemudian disambung dengan sholawat kepada Nabi. Ini hukumnya wajib. Nah, dalam sholawat ini minimal Allahumma sholli ala Muhammad itu minimal sudah. Sedangkan wa ala ali Muhammad ini adalah sunnah muakkad, sangat-sangat dianjurkan. As-sadisa asyara, rukun yang ke-16, assalamu, membaca salam. Salam itu lafal, bukan gerakan. Jadi kalau ada orang tahiyat udah innaka hamidum majid, kepalanya menengklengkan ke kanan kemudian ke kiri saja tapi mulutnya tidak bergerak, maka orang tersebut tidak dikatakan salam. Kalau dia tidak mengucapkan salam, otomatis sholatnya tidak sempurna. Salam itu mengucapkan lafal assalamualaikum warahmatullah, itu sempurnanya. Boleh aja gini, assalamualaikum, itu cukup. Tapi yang lebih sempurna adalah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sedangkan menengklengkan kepala ke kanan dan ke kiri hukumnya sunnah. Yang wajib adalah ucapan salam. Dan yang terakhir as-sabi'a asyarah, yang ke-17, at-tartibu, tertib. Apa itu tertib? Yaitu berurutan, tidak boleh zigzag, habis takbir sujud, habis sujud rukuk, habis rukuk salam, habis salam i'tidal, tidak diperkenankan. Nah, dalam pertemuan ini rukun-rukun sholat paling tidak bisa diklasifikasikan menjadi 4 atau 5 bagian. Yang pertama adalah rukun bersifat hati. Ada 1, apa itu? Niat. Niat itu bukan usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, tapi hatinya niat. Talafut, melafalkan, itu hukumnya sunnah karena mempermudah niat itu sendiri. Yang kedua adalah fardu atau arkanul qauli, rukun yang bersifat ucapan. Apa saja? Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua adalah membaca surat Al-Fatihah, yang ketiga adalah membaca tahiyat akhir, yang keempat adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, dan yang terakhir adalah membaca salam. Ada 5. Sedangkan arkan yang bersifat af'al, bersifat gerakan, diantaranya adalah berdiri, ruku, apalagi i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian di situ ada tumak nina. Tumak nina menempat pada apa saja? Yang pertama ketika ruku harus tumak nina, i'tidal harus tumak nina, sujud harus tumak nina, dan yang terakhir adalah ketika duduk di antara 2 sujud juga harus disertai tumak nina. Demikian pembahasan yang sangat sederhana ini, semoga bisa menambah wawasan, dan mohon maaf apabila ada segala kekhilafan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.